Feni adalah Ketua Pusat Informasi dan Konseling Remaja di sekolahnya kelas 12. Sejak kelas 10, Feni aktif di organisasi ini berfokus pada pendidikan, kesehatan, produksi mental, dan sosial untuk remaja. Sebagai ketua, ia bertanggung jawab merencanakan kegiatan yang mendidik teman-temannya tentang isu-isu penting bagi remaja. Selain aktif di organisasi, Feni juga cerdas secara akademik dan mampu menyeimbangkan kegiatan sekolah dengan tanggung jawab organisasi. Ia bercita-cita melanjutkan pendidikan keguruan tinggi di bidang kesehatan, masyarakat, atau psikologi, dan ingin terus menjadi agen perubahan yang bermanfaat bagi generasi muda. Halo guys, selamat datang di podcast CK Cerita Kita. Perkenalkan, nama saya Fajri bin Akbar sebagai host dalam podcast kali ini. Di sini dalam episode kali ini kita akan membahas tentang pemimpin muda. Saya sangat antusias dalam pembicaraan atau pembahasan topik kali ini karena berkaitan tentang pemimpin organisasi. Yuk kita bahas saja. Kita bahas tentang pemimpin organisasi. Minggu ini kita akan kedatangan tamu. Hebat adalah berbicara tentang topik kali ini, yaitu Feni. Langsung saja kita undang, yaitu Feni. Baik, terima kasih Feni telah hadir pada podcast pada hari ini. Iya. Kalau boleh tahu nih, apa sih yang membuat Feni tertarik untuk ikut dalam organisasi PKR? Oke, yang bikin Feni tertarik ikut sebenarnya ya, kita flashback dulu ya dari awal. Sebenarnya ikut organisasi PKR itu kayak nggak sengaja gitu. Nah, awalnya itu ya kayak mau ikut-ikutan aja karena Feni itu ikut organisasi PKR itu di kelas 2. Karena di kelas 1 itu Feni fokusnya di ekskulikuler gitu. Kayak paskib, terus drum band, kayak gitu. Nah, jadi waktu di paskib punya kekecewaan nih, nggak dapet karena kurang tinggi dan banyak lagi lainnya. Nah, jadi itu kayak mau coba hal baru deh kayaknya, coba deh ikut organisasi, coba deh mau coba hal baru, mau ikut OSIS, mau ikut PKR, RPDI, dan banyak lagi tuh Diman. Nah, jadi udah gitu, itulah Feni mau ikut ke organisasi PKR. Awal ketertarikannya itu dari situ. Oh, berarti awal tertarik tuh ada gak ajakan dari teman yang ingin ikut dari PKR? Oh, enggak, malah Feni yang ngajakin teman buat ikut organisasi itu. Oh, berarti keinginan sendiri ya? Iya. Kalau bisa disuruh pilih nih, kan Feni sudah menjadi ketua PKR kan? Iya. Lebih baik menjadi ketua atau anggota biasa di dari PKR? Kalau dari Feni sih nggak bisa memilih ya, karena Feni jadi ketua juga itu nggak kemauan Feni, karena awal jadi ketua itu kayak disuruh dipaksa jadi ketua. Awalnya itu kan memang disuruh mencalonkan nih siapa nih yang mau jadi inti. Nah, Feni ini berpikirnya kayak mau jadi inti ya jadi sekretaris atau wakil lah ibaratnya gitu kan, jadi sekretaris atau bendahara. Tapi kayak ternyata di sana itu kita tuh dites dulu tuh sama kakaknya, dites, dicari tuh. Nah, katanya kalian nanti bakal dipilih nih. Jadi walaupun kalian gak mau jadi ketua PKR, kalau kalian kepilih jadi ketua PKR, kalian mau tak mau harus mau gitu buat jadi ketua PKR. Ternyata dari tes tersebut Feni kepilih nih buat jadi ketua PKR, calonnya dulu. Udah jadi calon, udah banyak banget nih tugas-tugas yang diberikan sama kakaknya, udah diselesain. Feni awalnya kayak gimana ya, kan Feni nggak tahu ya. Dan saingan-saingan Feni tuh nggak berpikir kalau Feni tuh bakal jadi ketua, karena saingan-saingan yang lain itu mereka udah lama di PKR, udah menjabat 1 tahun gitu kan. Yang pastinya mereka udah tahu nih gimana sih PKR itu, apa sih yang bakal dilakukan PKR itu. Sedangkan Feni sendiri itu Feni nggak tahu maunya kayak gimana, PKR itu kayak seperti apa gitu kan. Jadinya kayak ya udah deh, coba aja dulu, siapa tahu keberuntungan Feni ada di sana. Akhirnya ternyata Feni kepilih gitu. Oh. Iya. Berarti cara memilih ketua PKR itu cara dalam voting, misalnya kan dalam organisasi lain itu kan seperti ketua OSIS, wakil ketua OSIS itu kan itu pakai voting tuh. Kalau di PKR tuh tesnya bagaimana tuh? Oke, kalau sebenarnya tuh kalau di tahun Feni ya, tesnya itu pertama itu
kan kemarin itu banyak tuh yang mau mencalonkan diri sebagai ketua dan wakil nih, sebagai inti. Jadi udah ke pemilihan, dites dulu nih sama kakak-kakaknya, siapa nih yang cocok yang bakal jadi kandidatnya gitu kan, kandidat 1, 2, 3. Nah udah gitu, waktu udah dites ada nih yang nggak kepilih gitu kan di sana itu kayak memilih dulu siapa yang kepilih, siapa yang nggak kepilih gitu. Nah udah kepilih, terus kita dikasih tugas buat video visi misi, memperkenalkan PIK R. Di sana Feni tuh sebenarnya bingung kayak gimana sih PIK R. Jadi Feni harus belajar lagi nih tentang PIK R itu kayak gimana, harus bagaimana di PIK R ini, materi-materi ternyata juga di PIK R itu materinya banyak banget. Nah jadi di sana Feni bingung nih. Nah udah dari buat video visi misi, baru nih pemilihannya itu sama pembina yang disaksikan sama pengurus-pengurus yang lama gitu, kakak-kakak pengurus inti yang lama, dan dipilihnya itu sama pembina. Ya kebetulan juga anggota dari PIK R itu lumayan sedikit, jadi kalau untuk voting kayaknya nggak meyakinkan gitu kalau untuk saat itu ya. Kegiatan di PIK R itu sering kayak gimana sih, kan banyak orang tuh yang nggak tahu PIK R. Oh iya betul banget. Jadi oke. Jadi kalau kegiatan di PIK R itu banyak sebenarnya. Kalau Feni kan juga kayak kaget kan, gimana sih PIK R ini, apa sih yang bakal dilakuin PIK R ini kan, bingung kan awalnya kan. Nah jadi ternyata waktu pertama kali kemarin itu Feni itu dikasih pilihan nih sama kakaknya, ada nih baru masuk, ada disuruh memilih mau ikut ke pengurusan genre sama ikut kegiatan pemilihan duta genre. Jadi Feni nggak ikut ke pengurusan genre, mencalonkan ke pengurusan genre. Jadi Feni ikut ke duta genre kemarin. Nah itu kegiatannya. Terus udah pemilihan duta genre. Terus waktu Feni udah menjabat, ternyata ada latihan gabungan ke provinsi, terus ada juga latihan gabungan kabupaten, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Itu kegiatannya. Ada nggak sih momen lucu waktu kegiatan di PIK R? Momen lucu, kayaknya setiap kumpul itu momennya lucu-lucu deh, karena setiap kumpul itu kita tuh kayak ada aja hal-hal baru yang bakal buat kita ketawa. Terus teman-teman itu ada aja info-info nih, ada info perlombaan, ada info-info apa-apa aja gitu. Jadi setiap harinya itu pasti ada aja hal yang lucu gitu. Pasti ada ya? Iya. Apa sih pertama yang Feni pelajari waktu jadi ketua PIK R? Kan baru pertama menjabat itu kan pasti ada sih yang ingin dipelajari. Oh, yang Feni pelajari waktu pertama jadi ketua PIK R? Iya. Yang ingin dipelajari apa ya? Pertama sih mau mengenal semuanya dulu kan, yang pengen dipelajari. Nah iya, kan di PIK R itu materinya banyak. Nah itu yang pengen dipelajari pertama kali. Mau materi-materinya itu harus dihafalkan, harus diingat terus gitu. Terus juga kita berinteraksi sama teman-teman yang lain, apalagi Feni juga baru kan gitu. Susah nggak sih kalau belajar dalam kegiatan PIK R itu? Suka kegiatan PIK R? Susah nggak sih? Susah kegiatan PIK R. Kalau dibilang susah enggak sih, gimana ya, tergantung kitanya juga. Kalau setiap harinya asik, setiap harinya enjoy ya nggak bakal susah kan. Kalau kita nggak membebankan semua itu, ya nggak bakal susah. Kalau menurut Feni, kalau menurut Feni selama ini nggak ada yang susah sih. Berarti Kita tergantung pribadi masing-masing. iya betul, karena kita juga saling merangkul kan. Kita sebagai ketua juga harus saling merangkul teman-temannya, biar yang bekerja itu bukan ketuanya aja nih, tapi seluruh anggotanya gitu. Iya. Misal ya, kalau ada suatu hal yang bisa Feni ubah dari pengalaman di PIK R itu apa sih yang ingin diubah? Ada nggak? Hal yang pengen Feni ubah selama menjabat kemarin? Iya. Apa ya? Kayaknya nggak ada deh. Soalnya kita juga sama-sama belajar kan. Pastinya setiap harinya ketika kita kumpul pertama, kita harus, misalnya nih kumpul pertama ini membosankan, apalagi dipikir materi kan. Iya kan, materinya banyak banget. Jadi kalau materi pertama ya teman-teman yang lain, anggota-anggota yang lain dengarnya bosan, kita harus buat lagi nih hari selanjutnya, harus menarik lagi gitu. Jadi setiap harinya itu harus memperbaiki lah.
menurut Feni pribadi ya, Iya. kenapa remaja sekarang itu harus butuh tentang kegiatan PR? Oke, jadi PKR itu kan banyak ya materi-materinya. Jadi PKR itu butuh, remaja itu sebenarnya harus mengenal PKR. Karena kalau menurut Feni ya, semua orang itu nggak harus tergabung dalam PKR tuh enggak. Tapi kalau ketika kamu bergabung ke dalam PKR, kamu juga bakal dapat banyak banget kayak yang nggak kamu dapatkan waktu kamu belajar di sekolah gitu. Waktu kamu belajar di dalam kelas, banyak nih materi-materi PKR itu bukan hanya tentang remaja, tentang kenakalan remaja, bukan tentang itu, tapi PKR juga menjelaskan, memberikan materi tentang bagaimana kehidupan berkeluarga selanjutnya, umur yang sesuai untuk menikah itu kapan gitu. Jadi banyak nih materi-materi dari PKR, bukan hanya tentang remaja yang kami bahas, tapi juga tentang bagaimana nanti kelanjutannya berkeluarga, bagaimana fungsi keluarga itu kami pelajari. Jadi hal itu kan nggak selalu nggak ada ya kalau menurut Feni kalau dipelajari dalam kelas ya. Mungkin ada nih tentang biologi ya, tentang biologi. Mungkin ada di sana sedikit, tapi enggak nih mereka menjelaskan bagaimana fungsi keluarga itu, bagaimana. Jadi Feni mendapatkannya dari PKR ini. Jadi PKR ini harus sih buat remaja gitu. Berarti harus ya. Iya. Misal nih, misalnya Feni lagi capek, anggota lagi capek, ada nggak Feni ngasih motivasi biar anggota tuh bisa tidak capek lagi atau gimana gitu? Oke, kalau kita lagi capek, semuanya lagi capek ya, kita gimana ya? Bentar ya. Kalau capek-capek semua ya pastinya capek ya, apalagi banyak kegiatan, apalagi kalau ke provinsi. Jangan kan ke provinsi, kabupaten aja kadang tuh capek banget kan. Nah, ya kan latihan gabungan ke kabupaten aja capek, provinsi capek. Tapi kita sebagai Feni sebagai ketua ya, Feni sebagai ketua harus bawa momen itu biar nggak capek. Kita lucu-lucuan, kita main games, terus kita ada-adain aja gitu, ada apa gitu, kita jajan, kita healing gitu, kita tanya nih sama teman-teman yang lain maunya kayak gimana nih, teman-teman yang lain apakah mau jajan atau mau main game gitu biar capeknya itu hilang gitu. Kalau boleh tahu game kayak gimana tuh? Oh, gamenya buat biasanya kami mainkan. Jadi di PKR itu memang ada nih khusus main game. Jadi kami itu diberikan dari BKKBN kemarin itu tuh udah lama sih, udah lama banget sebelum Feni menjabat ya. Udah lama banget, Feni juga baru tahu waktu itu ternyata PKR itu punya gamenya tersendiri. Ada game ular tangga, monopoli, itu ada tersendiri, mereka udah disiapin sama BKKBN-nya. Nah kalau dari Feni juga lihat-lihat nih di sosial media kan, kita juga main sosial media, Feni lihat di sosial media apa nih game-game yang menarik gitu. Atau teman-teman yang lain nih punya games gitu. Jadi kita tuh bukan dari Feni aja gitu idenya, dari gamesnya dari Feni aja itu enggak, tapi dari teman-teman yang lain juga. Feni memberikan kesempatan buat anggota-anggota lain buat menyuarakan, memberikan ide-idenya gitu. Feni tadi bilang healing kan? Kalau Iya. boleh tahu healingnya kemana aja tuh gitu? Oh, untuk healing anak PKR biasanya kan PKR itu punya program kerja kan. Nah, program kerja kami itu salah satunya ada olahraga nih. Nah, jadi mereka itu suka sama renang, jadi mau renang. Terus biasanya juga biasanya sih keliling-keliling aja itu udah membuat mereka seneng gitu. Iya. Kalau pernah nggak sih merasa jadi ketua itu capek bang, pernah nggak? Pasti pernah, tapi pasti dong pernah, setiap manusia kan pasti pernah capek ya, nggak mungkin nggak capek. Tapi ya gitu sih, capeknya itu kayak ketika kita kumpul udah lucu-lucuan ya hilang gitu aja, nggak tahu gimana tiba-tiba hilang aja gitu capeknya. Tadi tuh kejadian yang kurang menyenangkan ya, yang ada di bagian tadi. Ah. Tadi kok ingin menceritakan ada nggak kegiatan yang sangat seru dalam kegiatan PKR? Banyak sekali. Sebenarnya setiap harinya di PKR itu sangat seru. Kalau menurut Feni ya, menurut Feni setiap kegiatan, setiap harinya kumpul-kumpul PKR itu pasti seru. Tapi ada satu momen yang menurut Feni itu seru banget dan berkesan banget. Itu adalah momen ketika kita mengadakan keakraban, dan itu di masa-masa akhir jabatan Feni. Karena momen itu juga sangat berkesan buat Feni karena
di sebelum-sebelumnya itu belum ada tuh yang namanya malam keakraban, setahu Feni ya, sama setahu kakak-kakak senior yang lain, katanya sebelum itu belum ada tuh yang namanya malam keakraban. Jadi Feni mengadakan 2 hari itu, Feni malam keakraban, juga ada keakraban. Jadi itu adalah momen seru kita, dimana waktu malam keakraban kita nonton bareng-bareng, nonton hantu bareng-bareng gitu kan, pasti seru banget. Nah udah itu besoknya kita langsung pergi ke apa namanya keakraban waktu pos-pos. Jadi keakraban itu ada pos-pos juga kan untuk di PKR. Jadi pos-posnya itu kita pergi ke Kawawetan gitu, ke kebun teh gitu. Jadi itu momen yang berkesan banget buat Feni, karena selama PKR berjalan itu katanya, tapi ya Feni juga nggak tahu, katanya belum ada tuh yang namanya keakraban yang kayak gitu, belum ada tuh yang namanya malam keakraban juga. Menurut Feni pribadi ya, Iya. apa yang paling Feni penting dari ketua itu yang baik? Menjadi ketua yang baik. Paling penting menjadi ketua yang baik. Ya. Maksud gimana nih? Maksudnya kayak misalnya Feni ingin menjadi Riko, misalnya anggota nih, yang mikir Feni itu harus menjadi ketua yang baik itu harus gimana? Menurut Feni ya, menjadi ketua yang baik itu seperti apa? Ya. Jadi kalau menjadi ketua yang baik, sebenarnya kalau menurut Feni ketua itu nggak ada yang baik. Kalau menurut anggotanya, karena apa? Karena ketua itu pasti menyuruh-nyuruh dong, iya kan? Jadi kalau anggotanya dongkol pasti mereka nggak bakal bilang kalau ketua ini baik, karena apalagi kalau mereka punya dendam pribadi nih, bukan dendam pribadi sih, kalau mereka lagi capek kita suruh-suruh gitu kan, pasti mereka kayak nggak ada nih mereka bilang kalau kita baik kan. Kalau menurut Feni menjadi ketua yang baik itu sebenarnya ya apa ya, menjadi ketua yang baik mendengarkan keluh kesah teman-temannya deh. Kayak kita sebagai ketua nggak boleh apa ya, nggak boleh mengambil keputusan itu sesuai dengan yang kita mau. Kita harus mengambil keputusan kalau memang itu persetujuan sama anggota-anggota yang lain juga, baiknya kayak gimana, terus bisa menyelesaikan masalahnya itu kayak gimana gitu, mendengar keluh kesah. Dan kalau menurut Feni juga, kalau kita sebagai ketua itu gak boleh menonjolkan diri sendiri. Mentang-mentang kita ketua, kita harus menonjolkan diri kita sendiri, enggak dong. Kita harus mengajak teman-teman kita, anggota-anggota kita di PKR itu untuk menonjolkan diri mereka sendiri dengan cara apapun itu. Iya. Apa sih hal yang paling unik yang Feni lakukan selama menjadi ketua PKR? Hal yang paling unik selama Feni menjadi ketua PKR? Iya. Oh, ada hal-hal unik gitu setiap. Sebenarnya kalau untuk hal-hal unik apa ya? Apa ya untuk hal-hal unik? Kalau sebenarnya unik-unik semua sih, karena Feni juga itu adalah pengalaman pertama, nggak tahu apa-apa kan, tiba-tiba masuk jadi ketua. Jadi kayak unik banget nih. Ternyata di PKR itu kan, PKR itu singkatannya Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Jadi konseling ini kayak mendengarkan keluh kesah teman-teman kita yang lain tuh. Jadi Feni juga tuh, hal uniknya Feni apa ya, hal unik? Kalau menurut Feni nggak tahu deh hal unik itu kayak gimana. Oke. Ada nggak sih sosok yang jadi inspirasi buat Feni untuk menjadi ketua PKR? Kalau sosok inspirasi Feni buat jadi ketua PKR belum ada deh kayaknya, karena Feni jadi ketua kan bukan kemauan sih ibaratnya ya, bisa dibilang bukan kemauan Feni mau jadi ketua kemarin, tiba-tiba ditunjuk aja gitu jadi ketua. Jadi kayak ya udah gitu, terima aja lah gitu. Tapi ternyata dampaknya besar banget sih buat diri Feni gitu. Pernah nggak sih di PKR itu merasa menjadi keluarga kedua? Pernah dong, pastinya sangat pernah, karena bukan keluarga ya, ibaratnya tuh rumah kedua ya, ibaratnya kayak gitu ya. Karena gimana ya, karena Feni kan setiap harinya, sebenarnya kumpul PKR itu nggak setiap hari, setiap seminggu itu hanya sekali kan kumpul PKR. Tapi nggak tahu kenapa di PKR itu kayak teman-teman yang lain itu nganggap Feni itu sebagai rumah mereka, sebagai gimana ya, setiap keluh kesah Feni, setiap Feni ada masalah, setiap Feni ada hal-hal yang tidak menyenangkan, Feni ceritanya ke mereka gitu. Terus kalau ada hal-hal bahagia juga itu Feni ceritakan ke mereka. Jadi kayak bukan hanya ke keluarga yang di rumah memang betul-betul keluarga Feni, tapi Feni juga memberikan keluh kesah gitu ke mereka gitu. Jadi kayak ya mereka keluarga Feni gitu.
Oke. Kalau kamu lagi stres, apa sih yang bisa dilakukan dalam di pikiran itu? Misal lagi stres di pikiran, pening ngurusi anggota, itu ada nggak kegiatan yang bikin tidak stres lagi? Oke, kalau Feni kan pasti ya kalau setiap kegiatan, setiap organisasi bukan hanya ketua ya, tapi anggotanya pun bakal stres ya ibaratnya gitu kan, bakal stres. Kalau Feni kalau sudah stres, Feni itu orangnya dibilang gampang nangis enggak juga. Jadi kalau Feni stres, Feni pasti nangis gitu. Kalau ada hal-hal yang bikin Feni pusing, Feni pasti nangis. Tapi ketika udah nangis, udah lega. Jadi Feni cari hal kegiatan. Feni tuh suka kayak jogging sama renang gitu kan. Jadi kalau Feni udah nangis, udah plong nih, udah nangis kan udah plong gitu. Jadi Feni cari kegiatan kayak jogging atau renang aja gitu sih. Oke. Menurut Feni, ada nggak Iya. sih perubahan besar yang terjadi pada remaja saat ikut PIK R? Kalau untuk perubahan pada remaja, sebenarnya kalau untuk perubahan itu mereka melihat dari diri sendiri ya. Kalau dari pikir, kalau anggota pikir ya, mereka bakal dapat perubahan ya mereka sendiri yang sadar bakal perubahan itu seperti apa. Kalau dari Feni sendiri ya, perubahan yang Feni rasakan itu banyak banget. Apalagi kalau Feni juga baru kan, kemarin itu baru. Jadi kayak banyak banget. Awalnya Feni tuh susah banget buat bicara di depan orang banyak. Di depan kelas aja itu kayak gemeteran gitu kan, nervous gitu kan kalau bicara di depan mereka. Kayak presentasi aja kayak deg-degan gitu kan, gemeteran gitu. Jadi dari pikir Feni belajar, oh ternyata dari belajar public speaking, belajar banyak hal. Terus teman-teman Feni ya, perubahan dari Feni ya, Feni bisa public speaking, dapat public speaking. Terus Feni mengetahui nih gimana sih dan bagaimana kan dipikir itu banyak materi-materi kan. Nah di materi-materi itulah Feni belajar bahwasanya oh ternyata kenapa ya seseorang itu bisa terjerumus ke sini, terjerumus ke sana gitu kan. Terus kalau mereka apa ya, terus Feni juga kayak ketika gimana sih bakal menciptakan keluarga yang sejahtera selanjutnya gitu. Jadi itu aja perubahan. Iya. Pernah nggak sih Feni ngadain event atau kegiatan yang nggak sesuai harapan? Apa yang Feni pelajari dari hal tersebut? Kalau mengadakan event ya? Pernah nggak? Oh, kalau pikir belum ada nih. Kalau mengadakan event tuh kan. Kalau ada nih kegiatan yang mengundang pikir ya, ibaratnya gitu boleh. Nah, kalau kegiatannya ada nih yang apa tadi kayak gimana tadi? Kayak kegiatan yang sesuai harapan? Yang nggak sesuai harapan Yang gitu. sesuai harapan sih. Oh, Yang nggak sesuai harapan. yang nggak sesuai harapan. Ada waktu itu Feni kecewanya tuh sekarang sih kan, karena kemarin itu pertama sekali ikut PIK-R, baru 2 minggu tergabung jadi PIK-R, itu ada kegiatan latihan gabungan ke provinsi. Jadi kami nggak tahu tuh kayak gimana, karena yang ikut ke provinsi itu orangnya baru-baru banget, seperti Feni, baru banget. Feni nggak tahu orang-orangnya gimana, sedangkan yang lain kan di provinsi itu setiap kabupaten itu mengirimkan 2-3 PIK-R tuh kan, jadi banyak banget tuh. Nah jadi di sana tuh mereka itu sebenarnya udah tergabung, udah lama, udah sering ke provinsi. Jadi kami nggak tahu tuh kan di sana perlombaan, walaupun itu namanya latihan gabungan, tapi di sana itu ada perlombaan juga kan. Nah kami nggak tahu tuh gimana sih penilaian mereka itu, karena kegiatan mereka itu 2 hari. Jadi 2 hari itu udah dinilai, ternyata udah dinilai dari awalnya gitu sampai akhirnya gitu. Dan perlombaan-perlombaannya Feni nggak tahu gimana sistem penilaian mereka. Kalau Feni tahu ya Feni siapin yel-yel semenarik mungkin, kami seheboh-heboh mungkin, karena yang dinilai ternyata mereka yang heboh-heboh banget. Di sana mereka heboh-heboh banget, kami yang nggak tahu apa-apa jadi kayak oh, kok kayak gini gitu kan. Jadi kalau Feni bisa mengulang waktu itu, Feni heboh-hebohin semua, terus Feni udah siapin semata-mata mungkin, karena persiapan kami waktu itu hanya seminggu. Itu pun nggak setiap harinya kami persiapan, yel-yel ya seadanya aja gitu. Jadi ikut kegiatan itu karena ya keterpaksaan ikut gitu, nah ibaratnya gitu. Jadi susah. Misalnya kalau ada remaja baru yang pertama kali join di PIK-R, Iya. menurut Feni apa sih yang harus mereka lebih tahu terlebih dahulu?
Oke, kalau anggota baru ya yang tergabung ke PKR. Jadi kalau Feni, kalau anggota-anggota baru yang tergabung ke PKR itu Feni langsung, bukan langsung ya, tapi Feni pertama memperkenalkan dulu gimana sih PKR ini, apa sih yang bakal dilakuin PKR ini, terus kegiatan-kegiatan apa aja ini yang bakal dilakuin PKR. Sama Feni yang kedua kalinya Feni memberikan materi. Karena apa? Karena di PKR itu materinya banyak banget gitu, sangat banyak temanya. Kalau boleh tahu tuh materinya itu apa aja? Oh, untuk materi banyak banget ya, salah satunya aja atau semuanya nih? Ya, dikit aja dikit. Dikit aja. Oke. Kalau untuk materi itu, kalau yang paling penting itu triad KRR. Jadi triad KRR ini ada seks pranikah, pernikahan dini, sama nafsa. Jadi mereka juga, karena triad KRR ini adalah 3 resiko yang dihadapi oleh remaja gitu. Jadi kita harus memperkenalkan nih, bukan berarti kita mencontohi ya, maksudnya itu kita memperkenalkan, memberikan materi agar mereka itu tahu apa sih faktor penyebab dari pernikahan dini, apa sih faktor penyebab dari seks pranikah, apa sih faktor dari nafsa ini gitu. Terus penyebabnya apa, dampaknya apa gitu. Dan kalau mereka udah terjerumus, solusinya gimana. Dan sebagai anggota PIK kita nggak boleh tuh kayak ngejudge orang itu, kayak apa ya, menyudutkan orang itu, tapi anggota PIK itu harus merangkul mereka gitu. Berarti saling merangkul ya? Iya, bukan merangkul dalam anggota aja ya, tapi kita merangkul semua remaja gitu. Semua. Iya, kalau bisa semua remaja, karena PIK kan pusat informasi dan konseling remaja. Jadi teman-teman, keteladanan yang dapat kita simpulkan dalam podcast malam ini yaitu memiliki jiwa kepemimpinan, berpikir kritis, dan menolong sesama. Baiklah Feni, terima kasih telah hadir pada podcast Sama-sama. ini. Saya Fajri Akbar sebagai host, dan ini Feni bintang tamu kita sebagai narasumber. Dadah. Terima kasih.